dia mati membawa dosa syirik. Waliyadzubillah. Ya. Berbeda kalau dia bertobat kepada Allah. Allah akan ampuni. Wa yatubullahu ala man taba, kata Allah, kata Nabi. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bertobat. Ya, dia telah melakukan dosa syirik dan mengajak manusia kepada kesyirikan. Mungkin dai-nya. Kemudian dia tersadarkan bahwasanya apa yang dia lakukan ini keliru. Lalu dia bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala senang. Ya. Allah Subhanahu wa taala senang. Cuma kalau dia si dai yang mengajak kepada kesyirikan, maka wajib bagi si dai itu ketika dia taubat, dia menjelaskan kepada khalayak, kepada mad'unya, kepada murid-muridnya bahwa apa yang dia ajak ketika itu adalah keliru dan itu dosa besar dan itu syirik. Harus dijelaskan. Ya. Tidak diam-diam baik gitu kan. Tiba-tiba jadi orang soleh. Tiba-tiba dakwah. Ya, pakai atas nama dakwah salaf. Waliyadzubillah. Ya. Dia dianggap orang yang baru hijrah, orang yang baru taubat. Orang yang baru taubat yang dilakukan apa? Belajar. Bukan dakwah. Nah, sekarang banyak seperti itu, orang bertobat nih, dai bertobat dari pemikiran sesatnya, dari bid'ahannya. Kemudian diangkat. Untuk apa? Untuk ceramah. Yang ada hasilnya apa? Syubhat. Yang ada hasilnya syubhat. Harusnya suruh belajar. Ya, jangan dia terburu-buru dakwah. Jadi kalau untuk dai, karena dai ini sangat berat. Ya, sangat berat. Dan dia termasuk orang-orang yang mengajak masalahnya. Man da'a ila dhalalah alaihi wizruhu wa wizru man 'amila biha la yunqasu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan tidak akan dikurangkan sedikit pun dari dosa-dosa orang yang mengikutinya tersebut. Ini berat. Maka kalau si dai itu sadar, belum bertobat, maka dia hadapkan ke khalayak. Dia sampaikan, dia jelaskan kepada khalayak bahwasanya dia sudah tobat dan apa yang dilakukannya ini keliru, dan ajak pengikutnya untuk apa? Untuk bertobat kembali kepada as-siratal mustaqim. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari. Bukan Abu Musa sahabat. Ini Abul Hasan al-Asy'ari. Yang dia bertobat dari pemikiran Mu'tazilahnya. Ya, dia khutbah Jumat. Kemudian setelah itu beliau menyatakan bahwasanya pada hari ini aku telah bertobat dari pemikiranku. Dan aku lepaskan pemikiran itu sebagaimana aku melepaskan jubahku ini. Maka hendaknya kalian bertobat kepada Allah. Ya, kemudian beliau turun. Seperti itu. Kalau dia dai-nya. Ya, kalau dia bukan dai ya nggak perlu diumumkan. Apalagi di medsos. Saudara-saudara, saya udah tobat. Nggak perlu. Ya, supaya apa? Supaya apa? Ya, supaya ditarik oleh dai ke atas panggung untuk ceritakan apa? Taubatnya.
Apalagi kalau dia artis. Wah, senang tuh. Cari tuh. Wah, ini baru tobat nih. Sini. Naik. Ceritain. Waliyahzubillah. Yang kedua, annama 'ada syirki min adz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahta al-masyi'ah. Insyaallah ghafarahu bila taubah wa insya'a 'adzaba bihi fa fi hadza dalilun 'ala khuturati syirk. Bahwasanya selain kesyirikan dari dosa-dosa, apabila pelakunya tidak bertobat darinya, maka dia masuk ke dalam tahta masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a Allah, kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia. Ya, bila taubatin, dengan tanpa taubat. Wa insya'a adzaba bihi, dan kalau Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Fa fi hada dalilun ala khuturati syirk. Maka dalam hal ini terdapat dalil atas sangat berbahayanya yang namanya kesyirikan. Sangat berbahayanya yang namanya kesyirikan. Kemudian yang tiga, al-khawf minasyirki fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul khunafa'i walladhi kassara al-asnama biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunah. Faedah yang ketiga, bahwasanya kedua ayat tersebut ya menjelaskan, mengisyaratkan kepada kita agar kita takut dari yang namanya kesyirikan. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal beliau adalah seorang imam al-khunafa, imamnya ahli tauhid, walladzi kassara al-asnama biyadihi, dan beliau adalah orang yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Khafahu ala nafsihi, beliau masih takut, mengkhawatirkan terhadap dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Fa kaifa biman duna, lalu bagaimana dengan orang yang di bawah Ibrahim? Beliau telah ya mencapai derajat yang tinggi, imamul khunafa, imamnya para ahli tauhid. Beliau terdepan. Tapi beliau coba gimana? Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, masyru'iyatud du'a li daf'il bala. Ayat-ayat tersebut menunjukkan akan disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Untuk menolak apa? Musibah. Wa annahu la ghina lil insan an rabbih, dan bahwasanya ya tidak boleh bagi seseorang itu merasa cukup dari Tuhannya, dari Rabb-nya. Yang merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hendaknya kita jangan merasa kita udah enggak butuh. Jadi enggak buat apa kita berdoa, kita sudah beriman. Kita udah Islam. Ya, buat apa kita berdoa? Apa fungsinya? Waliyadzubillah. Ya, dia nggak tahu bahwasanya ya hati-hati para hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi SAW berdoa. Nabi SAW ditanya, kenapa wahai Rasulullah Anda kok berdoa dengan doa itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna qulubal ibad bainal ithba'aini min asabi'ir rahmat yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu di antara jari jemarinya Allah. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya, yahdi bihi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi jangan kita merasa nggak perlu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, masyru'iyyatu du'ail insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkan seorang itu mendoakan
untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan keluarganya. Ya, dia berdoa kepada Allah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Insyaallah. Yang beliau khawatirkan menimpa anak-anaknya, beliau enggak takut anak-anaknya miskin, enggak. Yang beliau khawatirkan anak-anaknya itu terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kita miskin, enggak. Ya. Tapi yang aku khawatirkan kata Nabi SAW, idza busithatid dunya, apabila dunia itu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sebagaimana mereka dahulu telah berlomba-lomba untuk meraih dunia. Dan kalian binasa sebagaimana mereka dahulu binasa. Ya, yang Nabi SAW khawatirkan Allah membuka lebar-lebar perbendaharaan dunia. Sehingga mereka akan menjadikan dunia sebagai apa? Sebagai sesembahannya. Pokoknya mal. Fulus. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan, ya'ti alaikum zamanun, ya, akan datang kepada kalian suatu zaman, la yubalil mar'u min aina akhadal mal. Kata Nabi SAW, akan datang nanti suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana dia memperoleh harta. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Yang penting apa? Fulus. Perut kenyang. Istri senang. Anak-anak senang. Dia nggak peduli itu. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dunya. Celakalah hamba dinar. Dia diperbudak oleh fulus. Ya. Dia diperbudak oleh dunia. Ini Nabi SAW khawatirkan. Nabi SAW tidak khawatir kita miskin, fakir. Enggak. Ya. Nah begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Beliau tidak takut anak-anaknya fakir, miskin. Yang beliau khawatirkan apa? Anak-anaknya terjatuh ke dalam kesyirikan. Harus seperti itu kita, seorang muslim. Yang pertama kali kita minta sama Allah agar Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari kesyirikan. Ya. Maka bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini bisa selamat dari kesyirikan? Ya diajarkan tauhid. Dimasukkan ke sekolah-sekolah sunnah yang mengajarkan tauhid, dimasukkan ke sekolah-sekolah pondok sunnah yang mengajarkan tauhid. Ya, walaupun tetap diajarkan pelajaran-pelajaran umum untuk bekal dia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Allah tidak katakan wala tansa nasibuka dunya, tapi wala tansa nasibuka min. Sebagian saja, enggak semuanya. Ya, dari dunia yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan, ambil. Adapun yang tidak kamu butuhkan dan tidak kamu perlukan, ya udah jangan diambil. Ya, nanti akan berat apa? Berat hisabnya. Ya. Yang terakhir, ar-raddu 'alal juhalil ladina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fi. Ya, pada kedua ayat tersebut terdapat bantahan kepada orang-orang yang bodoh yang mereka mengatakan bahwasanya umat ini ya tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana mereka bisa tidak terjatuh kesyirikan? Mereka muslim, mereka sholat, mereka puasa,
Ya. Nah, dengan anggapan itu maka mereka merasa aman. Nah, ketika mereka telah merasa aman, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Banyak nggak orang-orang yang melakukan sholat tapi dia minta-minta kepada selain Allah? Banyak. Orang-orang sholat, dia sholat, kemudian dia percaya sama klinik, sama jimat. Banyak nggak? Banyak. Ini kesyirikan atau bukan? Syirikan. Banyak juga orang yang sholat, akan tapi dia menganggap di sana ada hari sial, tatoyur, ya. Dia dengar, oh ada bunyi, uh, uh, wah, burung kuburan tuh, ya, wah, udahlah nggak jadilah berangkat, ya, ini bakalan sial nih. Ada nggak yang seperti itu? Ada, ya. Dia sholat, kemudian dia nyembelih sapi, kemudian kepalanya dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Adakah? Ada. Ini masih banyak mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, maka kita hendaknya tetap jangan merasa aman. Dan hendaknya kita peringatkan diri kita dan juga keluarga kita, tetangga kita dari yang namanya kesyirikan.